Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Malia Kurniawati dengan NIM G2B1 24005, mahasiswa Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas final mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu hasil analisis dari tesis kelayakan usaha madu berbasis eduwisata lebah tanpa sengat di Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lebong, di mana identitas dari tesis ini, eee, tesis berjudul Kelayakan Usaha Madu Berbasis Eduwisata Lebah Tanpa Sengat di Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lebong ini ditulis oleh Aksudiana pada tahun 2024, di mana penulis berasal dari jurusan Magister Sains Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pertama kita akan masuk pada Eee, hasil analisis kelayakan finansial, di mana di sini kemudian terdapat tabel hasil analisis yang memiliki 6 kriteria kelayakan, di mana ke-6 kriteria ini kemudian berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial memiliki, keterangan layak untuk dijalankan. Dengan penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan di, penjelasan selanjutnya. Yang pertama, nilai net present value atau NPV sebesar Rp28.804.674 dengan tingkat diskonto sebesar 3,7%. Eee, Nilai NPV yang positif ini kemudian mengindikasikan bahwa proyek akan menghasilkan nilai tambah bagi investor dan berada di atas tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan. Oleh karena itu, usaha madu ini layak untuk dijalankan dari sudut pandang finansial. Nah, nilai ini sama dengan hasil analisis dalam tesis yang digunakan, di mana kemudian nilai ini menunjukkan bahwa proyek ini akan memberikan nilai tambah finansial sebesar hampir 29 juta setelah memperhitungkan nilai waktu uang sehingga proyek tetap layak dijalankan secara finansial. Kemudian untuk nilai IRR sebesar 11,47, eee, nilai IRR ini kemudian sama, baik perhitungan secara manual maupun otomatis, di mana nilai 11,47 ini kemudian secara signifikan lebih tinggi dari tingkat diskonto sebesar 3,7%. Oleh karena itu proyek ini dianggap layak karena menunjukkan bahwa, pengembalian internal dari proyek ini mampu melebihi biaya modal yang digunakan untuk mendanai investasi tersebut. Nah, tidak terdapat perbedaan antara hasil analisis dengan hasil dalam tesis yang digunakan, di mana IRR masih lebih tinggi dari tingkat diskonto sehingga proyek ini tetap menguntungkan dan layak secara internal. Kemudian selanjutnya adalah gross benefit cost ratio atau gross BC ratio dengan nilai 5,74, yang mana menunjukkan bahwa setiap satu satuan biaya akan menghasilkan manfaat bruto sebesar 5,74 satuan, di mana nilai yang jauh lebih besar dari satu ini kemudian mengindikasikan bahwa manfaat finansial secara bruto ini sangat dominan dibandingkan dengan biaya, sehingga proyek ini sangat layak dijalankan secara finansial. Kemudian selanjutnya ada net benefit cost ratio atau net BC ratio yang memiliki nilai 1,19, di mana rasio ini kemudian menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan manfaat bersih sebesar 1,19 kali dari total biaya yang dikeluarkan. Dan karena rasio ini lebih besar dari satu, maka proyek ini dianggap layak secara ekonomi dan efisien. Nah, nilai net BC ini identik pada kedua hasil analisis, sehingga mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi finansial terhadap biaya itu tetap sama dalam kedua analisis, di mana proyek kemudian memberikan manfaat bersih sebesar 19% lebih tinggi dibandingkan biayanya, dan menegaskan bahwa proyek ini atau usaha madu berbasis eduwisata ini efisien dan ekonomis dalam pelaksanaan investasinya. Kemudian selanjutnya adalah nilai, payback period, sebesar 3,9 tahun, di mana payback period sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh investasi awal dari arus kas bersih tahunan yang dihasilkan oleh suatu usaha. Dengan periode pengembalian investasi sebesar, selama 3,9 tahun, proyek ini tergolong cepat balik modalnya, khususnya jika umur proyek ini diperkirakan jauh lebih panjang dari payback-nya. Nah, oleh karena itu,
nilai indikator ini kemudian dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan. Nah, namun, jika dibandingkan dengan hasil analisis dalam tesis yang digunakan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana, hasil analisis dalam tesis itu menunjukkan bahwa nilai payback period ini sebesar, 3 tahun 26 hari, sehingga memberikan, perbedaan kurang lebih, 300 hari, namun keduanya itu tetap menunjukkan bahwa proyek ini mampu menghasilkan Eee, pengembalian investasi dalam waktu kurang dari 4 tahun, yang mana, waktu ini masih tergolong cepat dalam horizon proyek berskala menengah. Eee, kes Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan kelima indikator kelayakan finansial, dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan dengan nilai NPV yang positif, IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto, rasio BES yang melebihi 1, serta payback period yang relatif singkat. Kemudian selanjutnya adalah, hasil analisis data dengan sensitivitas kenaikan biaya 10%, di mana dari hasil sensitivitas kenaikan biaya 10% kita ketahui bahwa keenam kriteria kelayakan ini menunjukkan hasil yang, eee, menunjukkan hasil bahwa usaha ini tidak layak untuk dijalankan apabila terjadi kenaikan biaya sebesar 10%. Di mana kemudian, perlu kita ketahui dulu bahwa analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan salah satu, komponen utama dalam hal ini adalah kenaikan biaya operasional sebesar 10% yang kemudian mempengaruhi kelayakan finansial suatu, usaha. Kemudian, NPV dengan kenaikan 10% ini memiliki nilai 44.315.909, di mana nilai, NPV ini negatif. Sehingga menandakan bahwa proyek ini akan menghasilkan kerugian dalam nilai waktu uang. Dengan kata lain, nilai bersih dari manfaat finansial yang peroleh ini tidak cukup untuk menutupi investasi dan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, proyek ini tidak layak untuk dijalankan, dalam kondisi kenaikan biaya ini sebesar 10%. Kemudian selanjutnya adalah IRR, di mana IRR manual dan IRR otomatis ini memiliki, rentang yang cukup jauh, di mana IRR manual kemudian memiliki nilai 17,66%, sedangkan IRR otomatis memiliki nilai 7,72%, eee, di mana, walaupun keduanya ini memiliki rentang, eee, keduanya ini memiliki nilai yang negatif, sehingga nilai IRR negatif ini menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya gagal memberikan keuntungan, tetapi juga secara internal tidak dapat menutupi biaya investasinya. Nah, karena nilai IRR ini jauh di bawah tingkat diskonto sebesar 3,7%, maka proyek ini sangat tidak layak secara finansial dan beresiko, menyebabkan kerugian modal. Kemudian selanjutnya adalah gross benefit cost ratio sebesar 5,74. Nah, ini, eee memiliki nilai yang kurang lebih sama, tetapi bedanya adalah, eee, nilai ini, tidak memperhitungkan biaya operasional. Nah, maka indikator ini bisa saja, menyesatkan dalam mencari tahu, eee, kelayakan, eee, kelayakan usaha madu ini. Nah, sehingga dalam konteks ini gross BC rasio yang tinggi ini tidak relevan karena hasil bersih proyek tetap menunjukkan kerugian. Maka indikator gross benefit cost ratio ini tidak dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya adalah net benefit, cost ratio, memiliki nilai 0,75. Di mana kemudian nilai sebesar 0,75 ini berarti bahwa setiap, Rp1 biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan, 0,75% manfaat bersih. Nah, rasio yang lebih kecil dari satu ini kemudian menunjukkan bahwa proyek ini mengalami kerugian dan tidak memberikan pengembalian yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, proyek ini dianggap tidak efisien dan tidak layak secara ekonomi. Kemudian, komponen payback period, eee dalam, skenario di mana terjadi kenaikan biaya sebesar 10%, diperoleh, nilai payback period-nya itu selama 2,1 tahun. Nah, meskipun tampak cepat dalam mengembalikan investasi awal, indikator ini tidak mempertimbangkan, NPV, yang mana NPV ini menunjukkan, nilai negatif, begitu pula dengan nilai IRR, sehingga payback
periode ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa proyek ini layak dan tidak bisa dijadikan indikator tunggal untuk, pengambilan keputusan investasi. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis sensitivitas terhadap kenaikan biaya sebesar 10% ini, dapat disimpulkan bahwa proyek ini tidak layak secara finansial dengan nilai NPV dan IRR yang negatif, kemudian nilai BC rasio di bawah 1, serta validitas yang meragukan dari payback period menunjukkan bahwa proyek ini tidak mampu memberikan nilai tambah maupun keuntungan dalam kondisi biaya meningkat. Analisis ini kemudian menunjukkan bahwa proyek ini sangat rentan terhadap fluktuasi biaya dan perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan seperti efisiensi biaya, peningkatan harga jual maupun uh, uh, reks- restrukturisasi investasi agar dapat mencapai titik kelayakan kembali. Baik itu saja, pemaparan tugas final mata kuliah studi kelayakan bisnis, dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.